Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Pada medio 90-an hingga awal 2000-an, motorsport Honda yang jadi idola anak muda khususnya pencinta kecepatan di Indonesia tentu saja keluarga NSR 150 series. Mulai dari NSR 150R, NSR 150RR, NSR 150SP hingga New NSR 150RR. Bentuk yang sporty, mesin kencang, teknologinya canggih dan kaya fitur jadi kunci tenarnya NSR 150 series, bahkan masih jadi idola hingga kini. Bagaimana sejarah NSR 150 series di Indonesia? Yuk simak. NSR 150R, tahun 1994 sampai tahun 1998. Generasi pertama sebenarnya muncul di Thailand tahun 1989. Namun masuk Indonesia baru di 1994 bertepatan dengan momen Michael Doohan merajai GP 500 dengan NSR 500. Honda mengklaim NSR 150R dikembangkan dengan konsep layaknya motor Doohan, hanya saja versi kecil. NSR 150R mengusung mesin 2 tak 1 silinder 150 cm3 berpendingin cairan, teknologi pendinginan yang belum lumrah di motor kebanyakan pada saat itu. Pakai bore stroke 59/54,5 mm, rasio kompresi cukup rendah hanya 6,4:1. Tenaga yang dihasilkan 27,3 dk atau 27,7 PS di 10.500 rpm dan torsi 20 Nm di 9.500 rpm. Transmisinya 6 percepatan. Kala itu NSR 150R ada 3 pilihan warna: ungu hitam, hitam abu-abu dan hitam marun. Periode kedua tahun 1996 sampai tahun 1998 yang masuk secara CKD, kala itu APM Honda masih Federal Motor, pilihan warna ada 2, ungu kuning dan hijau hitam. NSR 150RR atau RR Astra, tahun 2000 sampai tahun 2001, vakum 2 tahun, Honda kembali menghadirkan NSR 150 di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2001, yaitu NSR 150RR generasi awal, yang di Thailand sebenarnya muncul pada 1993. Karena yang mengimpor dan mengedarkan saat itu Astra Honda Motor, RR ini dikenal dengan sebutan RR Astra. Yang masuk Indonesia ada 2 warna, merah putih dan ungu putih. Cirinya model fairing jauh lebih sporty, lebih aerodinamis, dengan ciri khas lampu utama dan rem bulat 2 buah. Joknya pun model berundak, yang jadi pionir di Thailand saat pertama hadir. Sasis utama masih seperti versi R, cuma subframe disesuaikan dengan joknya. Bukan cuma tampilan, mesin RR pun lebih bertenaga dibanding generasi R. Perubahannya antara lain rasio kompresi naik jadi 6,5:1. Pengapian juga jadi DC, kalau yang R masih AC. NSR 150RR versi ini pakai ukuran ban belang, depan 90/90 ring 17 dan belakang 100/90 ring 18. Bobot hanya 116 kg. NSR 150SP, 2001 SP adalah Special Production, bisa dibilang mahakarya up Honda Thailand di kelas 150 cm3 yang hadir pada 1996, masuk Indonesia lewat importir umum atau IU pada medio 2001. Pamornya hingga tahun 2020 belum pudar, bahkan harganya makin gila-gilaan, tak jarang terjual lebih dari 200 juta rupiah. Secara tampilan memang berubah drastis dibanding generasi RR apalagi R, fairingnya sangat sporty dan aerodinamis. Tak heran hingga sekarang bentuknya masih terlihat up to date.
Bentuk lampu utama dan lampu rem pun lebih seirama dengan fairingnya, lampu utama pun sudah jenis multi-reflektor. Bukan cuma tampilan, sasis dan mesin juga mengalami ubahan signifikan. Sasis twin tube-nya lebih besar dan lebar, yang ditunjang dengan suspensi depan teleskopik yang jadi 35 mm. Sedang belakang, NSR 150SP pakai monosok yang terpasang di lengan ayun tunggal atau Pro-Am buatan ELF Perancis yang begitu terkenal. Mesinnya pun mengalami perubahan, rasio kompresi naik jadi 6,8:1, pakai dual exhaust port dan perubahan di sistem RC valve, juga penggunaan karburator besar Keihin PE28. Makanya ada peningkatan tenaga signifikan, jadi 39 dk di 10.500 rpm dengan torsi 27 Nm di 10.000 rpm. Sebagai penjinak laju, rem depan pakai cakram 296 mm, belakang 220 mm yang tetap dikawal kaliper 2 piston. Ukuran ban juga berubah, makin lebar dan ukuran ringnya seragam depan-belakang, depan 90/90 ring 17 membalut pelek 2,5 inci, sedang belakang 120/80 ring 17 peleknya 3 inci. Bobot NSR 150SP 122,4 kg. NSR 150RR tahun 2001 sampai tahun 2002, hampir bersamaan dengan versi SP, importir umum juga memasukkan NSR 150RR baru, versi RRW, atau di sini biasa disebut New RR. Padahal di Thailand hadir sejak 1997, yang diakibatkan oleh harga versi SP dirasa terlalu tinggi. Saat itu yang SP 75.000 baht, kalau RRW cuma 71.000 baht. Secara tampilan, New RR ini sangat mirip SP, dengan fairing sporty yang punya julukan Hawk Ace, bahkan sasis pun sama. Bedanya suspensi depan kembali pakai versi 31 mm dan lengan ayun model ganda, bukan Pro-Am yang mahal. Peleknya model palang 3 dengan ukuran ban 90/90 ring 17 untuk depan dan 110/80 ring 17 di belakang. Performa mesin sedikit di bawah SP tapi di atas RR lawas, 36,5 dk di 10.000 rpm dan torsi 26,9 Nm di 9.000 rpm. Bobot NSR 150RR New ini hanya 120,9 kg. Oke sob, demikian sedikit ulasan mengenai sejarah NSR 150 di Indonesia. Sebenarnya NSR tidak hanya ada di kelas 150 cm3 tapi ada juga di kelas 125, yaitu NSR Hornet. Dan di kelas 250 ada MC21 dan MC28. Sedangkan di atasnya ada NSR 500 tunggangan Mick Duhan yang melegenda. Ada juga NSR Kimco. Lain kali kita bahas ya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang kurang. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.